Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alamin. Nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Baik, masih bersih satu pembahasan dari pendahuluan, yaitu tentang masalah al-qimar wal maisir. Ya. Di antara hal yang diharamkan dalam transaksi jual beli adanya qimar dan maisir. Qimar dan maisir ini dua hal yang dilarang. Maisir adalah larangan dalam Al-Quran, qimar adalah larangan di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan qimar adalah seorang masuk di dalam sebuah transaksi dengan mengeluarkan biaya. Mungkin dia beruntung dan mungkin dia merugi. Ya. Ini yang dimaksud dengan qimar dan maisir. Dia bentuk dan bentuk barang tidak jelasan, namun sifatnya dia mengeluarkan biaya. Karena itulah judi, dikatakan dia judi diharamkan. Kenapa? Seorang mengeluarkan biaya dan mungkin dia menang, mungkin dia yang kalah. Ini banyak bentuknya dari bentuk qimar. Kita misalnya kadang melihat di sebagian tempat melempar panah atau melempar batu, dilemparkan kepada tujuan tertentu. Apabila kadang kita lihat melempar, misalnya melempar gelang ya, di sebagian tempat, melempar gelang ke suatu titik, harga gelangnya semuanya sama. Siapa yang ingin berserikat, dia masuk, dia keluarkan biaya. Dia lempar gelang tersebut. Ya, apabila masuk pada sasaran yang sudah ditentukan, ada yang hadiahnya besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Maka ini dia mengeluarkan biaya untuk ikut di dalamnya. Mungkin kena, mungkin tidak kena. Mungkin dia beruntung dan mungkin dia apa? Dia merugi. Ini yang disebut qimar. Ya, kalau bahasa kita disebut judi ya, secara umum. Tapi kata qimar dan maisir ini maknanya ke sana. Dia masuk ke dalam sebuah transaksi dengan mengeluarkan biaya. Mungkin dia beruntung dan mungkin dia apa? Dia merugi. Nah, untuk transaksi kontemporer saat ini kita bisa melihat di dalam apa yang paling dekat ya, dan bersama kita ya, yang punya handphone sering mendapatkan tawaran untuk ikut undian. Ya, untuk ikut undian. Ya, kirim SMS ke nomor sekian, ya, berhadiah. Disebutkan hadiahnya macam-macam, kadang komputer, ya, kadang kalau dekat-dekat musim haji ada yang kasih hadiah umroh, atau ada kasih ujian haji misalnya, dan semisal dengan itu. Ya. Ada yang harganya normal, SMS-nya biasa, normal 350. Ada yang harga yang sudah ditetapkan 2.000 misalnya. Nah, maka yang seperti ini masuk ke dalam hitungan apa? Hitungan qimar. Sebab dia mengirim SMS mengeluarkan apa? Biaya untuk ikut undian. Mungkin dia menang, mungkin dia apa? Kalah. Mungkin dia beruntung, mungkin dia tidak beruntung. Ini dimaksudkan dengan qimar. Ya. Juga sebelumnya kadang di sebagian minuman pernah ada pada Coca-Cola ya, dibuka di kalemnya ada nomor di situ. Kalau dikirim pakai SMS, maka dia akan mendapatkan hadiah apa? Dari SMS yang dikirimkan dari nomor tersebut. Ya. Kadang berhadiah pulsa, kadang berhadiah ini dan itu. Nah, dia mengirimnya, dia mengeluarkan biaya. Kirim SMS kan pakai apa?
pakai biaya. Ya. Mengirim SMS memakai biaya. Dan mungkin yang beruntung, mungkin dia tidak beruntung. Inilah yang disebut dengan khimar. Maka hal yang seperti ini adalah hal yang diharamkan di dalam transaksi jual beli. Ya. Perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Maka ini ukuran dan dhabit. Ya, siapa yang mengetahui kaidah yang dalam maisir ini, yang akan melihat banyak sekali bentuk muamalah yang terjadi saat ini arahnya ke sana. Ya, mungkin saya akan terangkannya sebagian hal dari perkara ini. Baik, saya akan masuk menerangkan beberapa bentuk transaksi jual beli. Mungkin saya akan memulai dari pembahasan kredit. Ya, saya akan memulai dari pembahasan kredit. Kalau pembahasan kredit ini adalah dari berbagai bentuknya, termasuk pembahasan yang paling banyak ditanyakan, dan termasuk pembahasan yang kita semua mengetahui bahwa kadang sebagian dari kita perlu kepadanya, ya, tidak bisa terlepas darinya. Nah, kredit itu secara bahasa adalah kalau dalam bahasa Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia sebutkan cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai. Pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Itu kredit. Ini kata kredit ya. Karena judulnya kredit, ya kredit bahasa Indonesia. Maka saya beri definisi dari apa? Bahasa Indonesia. Jadi menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Ini kalimat pembayaran yang tidak kontan, dibayar secara angsur. Ini dalam penjelasan ilmu fikih banyak bentuknya. Ya. Semuanya bisa dianggap kredit dalam pengertian apa? Bahasa Indonesia. Nah, karena itu kalau ada yang bertanya, apa hukum kredit? Ini sebenarnya pertanyaan yang membingungkan. Apa yang dimaksudkan dengan nama kredit tersebut? Ya. Karena itu kalau tanya tentang sebuah bentuk kredit, dia bawakan bagaimana gambaran kreditnya supaya bisa diterangkan hukumnya. Maka secara global di pembahasan kredit ini saya akan terangkan 5 bentuk kredit yang ada di dalam pembahasan fikih. Ya. Apakah yang sudah dibahas dari semenjak dahulu atau baru dibicarakan di belakangan ini. Jadi secara global di pembahasan kredit ini mungkin kita bisa menyebut 5 bentuk semuanya masuk dalam kredit. Yang pertama adalah bai'ut taksir, jual beli secara taksir. Yang kedua disebut dengan nama bai'ul ina, bai'ul ina. Yang ketiga disebut dengan nama at-tawarruk, disebut dengan nama apa? At-tawarruk. Yang keempat disebut dengan nama bai'ul murabaha lil amil bisyara'. Dan yang kelima disebut dengan nama al-ijar al-muntahi bitamlik. Ya. Ini 5 pembahasan. Semuanya kalau dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, semuanya bermakna kredit. Ya. Semuanya bermakna apa? Bermakna kredit. 5 pembahasan ini akan kita terangkan. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, ada yang hukumnya perlu dirinci. Dari rincian itu akan tampak yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Nah, baik. Saya akan mulai dari bai'ut taksir. Ya. At-taksir dari kata qassata yuqassitu taksiran. Kalau seseorang itu dia membayar tidak sekaligus,
dia bayar sebagian secara aksar. Misalnya pembayarannya harusnya kalau dia bayar sekaligus 10 juta. Dari 10 juta ini dibagi menjadi 10, dibayar 1 juta setiap bulan, menjadi 10 bulan. Karena itu dikatakan apa? Taksir, karena sudah terpotong-potong, terbagi-bagi, dibayar. Ya, ini disebut dengan nama bai'ut taksir. Nah, ya, yang paling penting di penamaan itu, selain dari definisi, kita harus tahu bagaimana contohnya. Jadi kita paham apa yang dimaksud dengan istilah bai'ut taksir. Jelas ya? Ya, ini dari kekurangan kadang sebagian kawan-kawan yang mempelajari ilmu fikih, karena dia tahu nama bai'ut taksir, dia anggap semua pembahasan bermakna kredit semuanya masuk di bai'ut taksir. Ini keliru. Ya, jelas ya? Ini adalah pemahaman yang keliru. Kita harus lihat bagaimana bentuknya. Nah, jadi bentuk taksir itu ada beberapa bentuk. Kadang dia tawarkan begini. Ini barang, kalau harga cash sekian, harga diancur sekian. Ya, jelas ya? Saya beri contoh supaya lebih terarah. Seorang menjual motor misalnya. Kalau cash 13 juta. Kalau dia cicil selama 1 tahun, semuanya akan bernilai berapa? 15 juta, misalnya ya, 15 juta. Jadi dia tawarkan apa? 2 harga, 1 cash dan 1 secara apa? Beransur. Ya, bentuk lain dari taksir juga diberikan 2 pilihan, 2 opsi diberikan. Kalau dicicil selama setahun, maka 15 juta. Contoh yang pertama ya, dicicil selama setahun, semua totalnya berapa? 15 juta. Dicicil selama 2 tahun, semuanya totalnya 18 juta. Dicicil selama 3 tahun, semuanya totalnya misalnya 20 juta. Jadi diberikan 3 pilihan. Iya, diberikan 3 pilihan. Nah, ini disebut dengan taksir. Disebut dengan apa? At-taksir. Ya. Baik. Apa hukum transaksi yang seperti ini? Ya. Transaksi yang seperti ini, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa dia adalah jual beli yang syah, jual beli yang boleh. Tidak ada masalah di dalamnya. Saya sebut kebanyakan ulama ya, walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sepakat ulama tentang dibolehkannya. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan sebelumnya Syekh bin Baz menukil bahwa Ibnu Taimiyah menganggap sepakat para ulama tentang dibolehkannya. Ya, ini bahasa ya dari Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Taimiyah. Mereka menganggap bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan seluruh ulama sepakat tentang bolehnya. Walaupun dimaklumi bahwa dari ulama kita di belakangan ada yang menganggap bahwa jual beli ini adalah jual beli yang diharamkan, tidak dibolehkan. Ya. Dan mungkin antum ya, mengetahui fatwa Syekh Al-Albani di dalam hal ini. Beliau punya pembahasan di silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Beliau menjelaskan bahwa transaksi dengan bentuk taksir yang seperti ini adalah bentuk dari menjual ya, apa melakukan transaksi dalam 2 bentuk akad. Ya, beliau menafsirkan dengan hadis nah Rasulullah SAW al-bai'a fi bai'atain. Rasulullah SAW melarang dari sebuah transaksi atau sebuah akad pada dengan 2 transaksi. Beliau anggap ini adalah bai'ut taksir. Ya. Saya ingatkan di sini, hadisnya jangan diartikan Nabi melarang menjual dengan 2 harga. Bukan itu makna hadis ya. Itu bukan arti dari hadis, bukan larangan menjual dengan apa? 2 harga. Kalimatnya bai'ah. Ya. Sebuah transaksi. Ya, jadi
Ini tentang menafsirkan hadis ini silang pendapat di dalam para ulama di dalam menafsirkannya. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau tafsirkan dengan makna apa? At-taqsir. Sedangkan sebagian ulama yang lain tidak menafsirkan seperti itu. Mereka menafsirkan ada jual beli, ada akad transaksi lainnya juga. Ada akad pinjaman. Ya, misalnya si A misalnya dia berkata kepada si B, ya, juallah mobil ini untukku. Ya. Maka sudah berkata tidak apa-apa. Ya, mobilnya ini saya jual, tapi kamu pinjamkan apa? Kamu sewakan rumah untuk saya. Jadi dia ingin kalau mobilnya dijual, dia sewakan apa? Rumahnya. Jadi ini akad dalam satu orang. Transaksi ini tidak dibolehkan. Ini yang dimaksudkan dalam hadis. Sebagian yang menafsirkan seperti itu. Dan penafsiran yang lebih dekat dan lebih kuat adalah apa yang ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahwa makna hadis itu adalah larangan bai'ul ina. Kembali ke pembahasan apa? Bai'ul ina yang akan kita terangkan nanti di pembahasan yang kedua. Itu yang dimaksud dengan menjual, ya, melakukan akad dalam dua transaksi. Itu yang dimaksud. Baik. Jadi secara umum Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dan ini sebelumnya dari pendapat orang-orang Zahiriyah, mereka menganggap tidak dibolehkan bai'ut taqsid. Ya, demikian pula dari ulama kita yang di masa ini yang menganggap tidak boleh adalah Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa di dalam bai'ut taqsid ini fihi makna riba. Kata beliau di dalamnya ada makna riba, kata beliau. Ya. Beliau di kebanyakan fatwa beliau tidak menjazmkan hukum. Beliau katakan padanya ada makna apa? Riba. Iya. Demikian. Baik. Jadi ini dua pendapat di kalangan para ulama kita, dan saya sudah arahkan tadi bahwa kebanyakan para ulama, bahkan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin menyebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah hal yang disepakati oleh ulama tentang bolehnya. Demikian pula dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kesepakatan tentang dibolehkannya. Dan ini pendapat lebih kuat. Pendapat yang membolehkan lebih kuat berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan dain berutang sampai ke waktu tertentu, maka tulislah. Iya. Maka tulislah. Jelas ya? Maka di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini diizinkan seseorang itu melakukan transaksi kepada ajal musamma, diizinkan. Ya, dan dimaklumi bahwa kadang sebuah transaksi itu disertai dengan tambahan di dalam harga, ya, dan tidak disinggung di dalam ayat larangan untuk hal tersebut. Larangan untuk hal tersebut. Nah, dan juga di antara dalil yang dipakai oleh kebanyakan ulama tentang bolehnya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wan nasu yuslifuna fi ath-thamar as-sanata was-sanatayn. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah dan manusia waktu itu mereka, ya, memberikan ansuran pada buah-buahan, pada hasil apa namanya, pepohonan, ya, bisa diansur 1 tahun atau 2 tahun. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang hal tersebut, ya, menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, maka ini menunjukkan tentang bolehnya bai'ut taqsid ini. Jadi jelas ya. Ya. Di antara dalil juga tentang bai'ut taqsid adalah kisah Barirah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha, atau waktu itu apa namanya, pembahasan ketika Barirah ingin membeli dirinya, ya, dia budak, ingin melakukan mukatabah, budak itu boleh dia beli dirinya dengan cara dia mengansur, dia membayar dirinya sendiri untuk dibebaskan. Maka Barirah waktu itu ingin membebaskan dirinya, ya, setiap tahunnya dengan membayar 1 uqiyah selama 9 tahun, yaitu dengan menyelesaikan
9 ukil. Jadi ini pembayaran secara apa? Secara beransur. Ini lebih taksir. Ini lebih taksir. Ya, dalil yang dipakai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang mengatakan tidak boleh ya, bukan kita permasalahkan hadisnya kuat atau tidak kuat, ya enggak. Hadisnya kuat, sahih. Tapi yang dipermasalahkan adalah pemahaman di dalam apa? Memahami hadis tersebut. Itu yang dipermasalahkan. Ya. Karena itu, banyakkan ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ahmad Al-Najmi, dan selainnya, mereka semuanya berpendapat bahwa bai'ut taqsid ini adalah hal yang dibolehkan. Hal yang diperbolehkan. Baik, ini bentuk yang pertama. Dari bentuk apa? Kredit. Nah, bentuk yang pertama dari bentuk kredit. Ingat ya, saya tidak memberikan tambahan di sini ya. Bentuknya untuk ingat, bai'ut taqsid seperti itu. Tawaran, ada beberapa harga. Dan transaksinya antara dua pihak. Pihak penjual dan apa? Pihak pembeli. Ya, jangan ada yang memasukkan penggambaran ini seperti yang digambarkan sekarang dengan kredit motor yang ada. Ya, biasanya lihat kredit motor, ya, orang kreditnya bukan dari si penjual, tapi dari pihak ketiga, ya kan? Dari pihak pembiaya. Ya. Apakah itu namanya FIF ataupun yang lainnya? Ya. Ini pihak ketiga. Nah, ini bukan bai'ut taqsid namanya. Itu pembahasan lain. Kita akan masuk di pembahasan yang keempat untuk hal ini. Bentuknya di pembahasan kemana? Yang keempat. Ya, saya ingin ikhwan memahami, ya, memahami tentang bentuk-bentuknya. Jangan sampai keliru di dalam mencocokkannya. Oh, Ustaz bilang bai'ut taqsid boleh. Ini kan bai'ut taqsid. Ya betul, saya bilang bai'ut taqsid boleh. Tapi di praktek itu bukan bai'ut taqsid namanya. Jelas ya? Baik, maka dipahami bentuknya, ya, bagaimana keadaan jual beli tersebut, ya, dicocokkan sesuai dengan maksudnya secara syar'i. Baik, ini bai'ut taqsid. Pembahasan yang kedua juga disebut dengan nama kredit dalam pengertian syariat kita, apa yang disebut dengan nama bai'ul 'ina. Bai'ul 'ina. Ya. Al-'ina itu artinya adalah seorang menjual barang kepada orang lain dengan cara tidak kontan, secara beransur. Ya. Kemudian dia kembali membeli barang tersebut dari orang yang sama secara cash dengan harga yang lebih rendah. Dengan harga yang lebih rendah. Ini bai'ul 'ina namanya. Nah, seperti contoh. Si A dia datang kepada si B. Si B ini punya motor ingin dijual. Maka si A datang kepada si B. Dia berkata, mana motornya? Oh, ini motornya. Berapa harganya? Harganya 10 juta. Ya, 10 juta kalau dia dibeli secara beransur. Nah, mungkin harga biasanya kalau cash 8 juta. Oke, jelas ya? Baik. Oleh si A, ya, ia terima motor itu dibeli secara apa? Secara kredit, ya, secara beransur. Baik, saya beli, ya, secara beransur, ya, selama 10 bulan. Ya, anggaplah dia sudah bayar 1 juta, ya, panjangnya berarti sisa berapa? Sisa 9 bulan. Nah, maka motornya dibawa oleh siapa? Si A yang membeli dari si B. Ya, si B melihat bahwa si A beli motor ini sebenarnya dia tidak pakai, tapi motor ini ingin dia ingin dijual lagi. Maka si B datang kembali kepada si A. Itu motor begini saja, saya beli cash harganya 8 juta. Ini 8 juta saya ambil lagi motornya. Jelas ya? Ya. Maka si A pun menerima 8 juta dan si B membawa kembali motornya. Ya. Dan si A tetap membayar 1 juta setiap apa? Setiap bulannya. Ya, ini disebut dengan nama B apa? Bai'ul 'ina. Dan ini transaksi jual beli yang diharamkan. Ya, transaksi jual beli yang diharamkan menurut pendapat kebanyakan ulama. Banyak hadis yang menjelaskan tentang diharamkannya. Di antaranya hadis yang masyhur ya di dalam Sunan Abi Dawud
dari hadits Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara al-'ina, ini maksud dengan bil-'ina, kalian telah riba dengan pertanian, sibuk dengan peternakan. Ternak bertani tidak dilarang dalam hukum dasarnya, tapi kapan peternakan dan pertanian melalaikan dari agama, ini yang dicela di dalam hadis. Ini yang keempat disebutkan wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Kalau kalian sudah seperti ini, kata Nabi sallallahu alaikum dhullan, Allah akan melimpahkan kepada kalian suatu kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mengangkatnya. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jelas ya? Dan hadis-hadis tentang larangan bai'ul 'ina sekali lagi ya sangat banyak. Dan kesimpulannya bahwa bai'ul 'ina, jual beli yang cara 'ina, itu adalah hal yang diharamkan. Baik. Selesai sudah ya pembahasan bai'ul 'ina. Ya, baik, mungkin saya beri contoh kekinian yang biasa terjadi supaya kita lihat aplikasinya di kehidupan modern ini. Ya, sebuah perusahaan mobil biasanya. Ya, sebuah perusahaan mobil. Perusahaan ini punya bagian penjualan, punya bagian pembelian. Ya, dia jual mobil. Ya, dia juga beli mobil bekas. Jelas ya? Jadi ada bagian penjualannya, ada bagian apa? Pembeliannya. Ya. Datang si A, dia sebenarnya nggak mau mobil sebenarnya. Dia pengen duit. Dia ingin modal. Dia punya panjar 20 juta untuk panjar apa? Keluarkan mobil. Ya. Karena dia perlu uang 200 juta, maka dia cari mobil yang cocok. Ya, begitu dapat mobil harganya 220 juta. Dia bayar 20 juta. Kemudian dia pun mengansurnya dengan akad untuk mengansur. Ya. Keluar dari bagian pembelian, ya. Keluar dari bagian penjualan, dia sudah membeli mobilnya, keluar, dia masuk di bagian apa? Pembelian. Langsung dia apa? Dia jual mobil tersebut dengan harga 200 juta. Sebab dia memang hanya perlu duit apa? 200 juta. Jelas sampai sini? Maka ini ketika dia jual ke pihak yang sama, ini yang disebut dengan nama bai' apa? Bai' al-'ina. Bai' al-'ina. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Baik, ini jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang at-tawarruk. Pembahasan at-tawarruk. At-tawarruk itu dari kata waraqah. Ya, dari kata waraqah. Ya, waraqah itu lembaran-lembaran duit. Jelas ya? Jadi orang ini sebenarnya dia transaksi bukan ingin mengambil barang, tapi ingin duit saja. Ya. Dia agak mirip dengan bai'ul 'ina, agak mirip. Perbedaannya akan terang nanti dengan definisi. Jadi at-tawarruk ini seorang membeli barang dengan harga atau dengan cara beransur, ya, tidak secara kontan. Dia membeli harga, si A membeli dari si B secara beransur. Setelah si A membeli dari si B, dia menjualnya kepada si C. Dia menjualnya kepada apa? Kepada si C. Ada perbedaannya? Hah? Apa perbedaannya dengan bai'ul 'ina tadi? Ya, kalau bai'ul 'ina dua sudut, transaksi antara dua orang. Kalau ini antara apa? 3 orang. Ya. Jelas ya? Antara 3 orang. Seperti tadi misalnya, dia pergi beli mobil, dia sudah kontan, apa dia sudah cash, dia sudah kasih panjar 20 juta. Diambil mobilnya 220 juta harganya. Sudah dia bawa, dia pergi jual ke pihak lain, siapa saja dari orang lain,
Dia ingin membelinya dengan harga 200 juta. Dia memang perlu apa? Perlu modal. Ya. Ini yang disebut dengan masalah at-tawarruf, pembahasan tentang tawarruf. Ya. Dan ini pembahasan termasuk pembahasan yang sangat riskan. Dan silang pendapat di dalam hal ini sangat kuat di kalangan para ulama. Ya, di kalangan para ulama. Tapi yang kuat di dalam mazhab Hanbaliyah bahwa at-tawarruk ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, dan kebanyakan guru-guru kita di Saudi Arabia kebanyakan memberi fatwa tentang bolehnya. Kebanyakan memberi fatwa tentang bolehnya. Ya. Walaupun dimaklumi ya bahwa sejumlah dari masyayikh kita melarang transaksi ini tidak memperbolehkan. Tapi yang benarnya bahwa ini bukan bentuk dari ilmu. Ya. Dia adalah bentuk transaksi. Tidak ada hal yang melanggar dari sisi syar'i di sini. Ya. Jelas ya, kecuali khawatiran dari sebagian ulama saja bahwa ini adalah hila untuk berbuat riba. Hila untuk berbuat apa? Berbuat riba. Nah, ini saja kekhawatiran. Iya. Kekhawatiran itu kalau tampak, tidak ada masalah. Tapi pada bentuk yang kita terangkan tadi tidak begitu tampak. Tidak begitu tampak. Jelas ya? Seorang dia perlu duit. Iya. Dia membeli barang dengan harga, dengan cara diansur, kemudian dia jual secara cash kepada orang lain. Dia dapat duit dengan hal tersebut. Maka ini adalah hal yang secara umum adalah perkara yang ya, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Hal yang dibolehkan. Bahkan kebanyakan dari ulama kita yang membolehkannya, mereka katakan bahwa itu adalah hal yang meringankan kaum muslimin, hal yang meringankan orang. Dan ini cara yang paling baik yang harusnya dipakai oleh bank-bank syariah. Kalau mereka ingin meringankan orang di dalam masalah apa? Meminjamkan. Iya. Ini cara yang paling baik bagi siapa yang ingin cari modal. Sekarang kalau ada orang perlu modal, perginya kemana? Ke bank. Yang duit diberikan bunga. Pinjam 100 juta, ya dibayar. Ya, secara berangsur sudah dikenakan bunga sekian persen. Nah, tapi dengan cara ini dia tidak melakukan riba. Dia memberikan transaksi jual beli, kemudian dia jual barang yang dia beli. Dia jual barang apa? Yang dia beli. Jelas ya? Baik. Jadi ini pendapat di kalangan para ulama. Saya tadi katakan bahwa ini pembahasan riskan. Ya, saya hanya sebutkan bahwa kebanyakan dari ulama kita di Saudi itu memberikan fatwa bolehkan. Dan sejumlah ulama kita yang lain tidak membolehkan. Ya, bagi siapa yang ingin hati-hati silahkan dia mengambil fatwa yang tidak memperbolehkan. Ya. Namun bagi siapa yang memandang bahwa hal ini adalah hal yang tidak ada masalah baginya, maka insyaAllah ta'ala dia adalah perkara yang diperbolehkan. Jelas ya? Baik, ini sudah pembahasan yang keberapa? Yang ketiga. Ini juga kredit. Kredit atau bukan itu? Bentuknya tawarruk ini kredit atau bukan? Ya kredit kan. Ini sudah 3 bentuk ya. Semua namanya berbeda di dalam apa? Hukum syar'i. Semuanya dianggap apa? Kredit dalam bahasa Indonesia. Ya, baik. Sekarang jenis kredit yang keempat. Ya. Jenis yang keempat ini disebut dengan nama bai'ul murabaha lil amiri bisyara. Transaksi murabaha. Ya, keuntungan bagi siapa yang meminta untuk dibelikan. Nah, perbedaannya begini. Jadi kalau kita definisikan bai'ul murabaha, jual beli, ya, murabaha artinya keuntungan. Dia mengambil keuntungan di situ. Dan transaksi ini dia lakukan lil amiri bisyara, bagi siapa yang memesan kepadanya untuk dibelikan. Dia memesan untuk dibelikan. Ya, jadi bentuknya sederhana sebenarnya. Si A dia ingin beli barang, dia tidak punya duit. Dia tidak punya duit. Ya, datanglah dia kepada si B. Dia berkata, wahai B, ada barang di sana, ada motor. Kalau kamu beli motor itu, nanti saya beli darimu secara beransur dengan harga yang lebih tinggi.
kamu akan mengambil keuntungan dari pembelian saya. Jelas ya? Jadi ini bentuknya. Perhatikan, ada perbedaan dengan 3 bentuk sebelumnya? Jelas ya, berbeda. Ini namanya dia mencari pihak pemodal untuk memodalinya. Ya, asalnya kata murabahah itu di dalam di dalam pengertian ilmu fikih, dia adalah pembahasan yang masyhur tentang murabahah. Seorang berdagang untuk mencari apa? Mencari keuntungan. Boleh saja dia katakan, ini barang saya, modal saya 100.000. Ya, silahkan kamu jual, saya ingin dapat untung 50.000 dari barangnya. Jual berapa saja, yang penting untung saya berapa? 50.000. Boleh saja. Ya. Jelas ya? Atau dia katakan, ini barang harganya berapa? 100.000. Modal saya 100.000. Silahkan kamu jual berapa saja. Dia tidak tentukan harga. Ini semuanya dalam bentuk apa? Bentuk murabahah. Hal yang dibolehkan di dalam fikih, jual beli. Iya, dibolehkan di dalam fikih, jual beli. Nah, maka ini yang dimaksud dengan bai'ul murabahah. Jual beli dengan cara yang seperti ini adalah hal yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita di masa ini. Ya. Nah, dan subhanallah pembahasannya itu dibahas sampai di tingkatan majma' fikih Islami, ya, di lembaga-lembaga fikih internasional membahas pembahasannya. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa banyak dari pembahasan yang saya sampaikan kaitannya dengan masalah kontemporer itu kita tidak bisa lepas dari fatwa-fatwa para ulama kita yang menyikapi masalah tersebut. Sebab ini adalah masalah kekinian yang baru terjadi. Dan alhamdulillah para ulama kita ya aktif di dalam mempelajari kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang berkembang tersebut. Apakah di dalam muamalah, ya, ataupun di dalam kedokteran, ya, ataupun di dalam bentuk yang lain. Jelas ya? Sebab banyak sekali kejadian-kejadian yang baru muncul di masa ini. Tapi subhanallah para ulama kita membahasnya dengan pembahasan yang detail, Ya, dan kita mengambil manfaat di situ dari pembahasan mereka. Baik, contoh misalnya tentang bayi tabung misalnya. Bayi tabung ini, masya Allah ada fatwa dari Majma' Fikih Islami tentang hukum-hukumnya. Ya, pertama mereka pelajari apa itu bayi tabung dari sisi ilmu kedokteran. Ya, ternyata disebutkan ada 8 bentuk. Ya, bayi tabung itu ada 8 bentuk dari proses untuk terjadinya dan seterusnya ada 8 bentuk. Ya, dari 8 bentuk ini setiap bentuknya diberikan hukum. Ya, ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya tentang menggunakan alat bantu nafas bagi orang yang sudah sekarat. Ya, mungkin kalau alat bantunya dilepas sudah mati, apakah tetap dipasangkan untuk alat bantu? Ini pembahasan dibahas oleh para ulama kita sebab dia masalah yang baru terjadi. Demikian pula dengan di dalam pembahasan fikih ini, ya, bai'ul murabahah bil amir bisyara' dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama kita. Nah, dan untuk detailnya tentang pembahasannya ini ada 2 bentuk di dalamnya. Ada 2 bentuk. Nah, saya terangkan dulu bentuknya, kemudian saya akan simpulkan. Ya, ini kapan dibolehkan. Nah, jadi bentuk yang pertama ada saling janji antara 2 belah pihak untuk transaksi disebutkan keuntungannya dengan akad yang mengharuskan. Dengan akad yang mengharuskan. Ya. Jadi si A dan si B. Si penjualnya si C, kan begitu? Ya. Si A ingin barang dari si C, dia ingin beli motor misalnya, dia tidak punya duit. Si A datang kepada si B, ya. Dia katakan, tolong belikan barang itu, motor itu. Sudah kata si B, iya, saya beli. Si B membelinya harganya berapa? 13 juta. Ya. Dan dia sudah tanya sebelumnya harganya berapa? 13 juta. Si B berkata, kalau saya beli nanti, ya, nanti kamu bayar dari saya selama 1 tahun
kamu cicil di atas 100 tahun dengan harga 18 juta. Ya. Tapi saya beli kalau kamu pasti membeli ya. Diharuskan si untuk membeli. Ya kata si ayah, sudah, saya pasti membeli. Maka si B baru apa? Baru membeli barangnya. Ya di sini dia meminta dan pihak yang pihak pemodal itu mensyaratkan dia harus apa? Dia harus membeli. Nah ini bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama. Jelas ya? Bentuk yang pertama ini, ya. Ini oleh kebanyakan ulama belakangan, ulama kita sekarang ini menganggap bahwa ini adalah bentuk yang diharamkan. Bentuk yang diharamkan. Nah, kenapa? Sebab sudah terjadi transaksi. Ya, dia sudah mengharuskan untuk membeli. Itu kan sudah transaksi namanya. Mengharuskan untuk membeli sebelum dia memiliki apa? Memiliki barang. Dan ini masuk ke dalam larangan, masuk dalam sabda Nabi SAW, ya, tentang larangan, wala tabi' ma laysa indaka. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Ya, baik. Dan juga masuk di dalamnya pembahasan hadis, dia menjual sesuatu yang dia pegang dengan tangannya. Ya. Karena tersyah di dalam hadis Ibnu Umar dan Bukhari dan Muslim, "Man ibta'a ta'aman fala yubi'hu hatta yastawfiyahu." Siapa yang membeli makanan, jangan dia jual makanan tersebut sampai dia pegang. Sudah masuk dalam apa? Tangannya baru dia jual. Ini orang tadi sudah ya, transaksi. Ya, kalau bentuk sekarang ini pemodalan, ya, kalau kita lihat ya, datang ke jual motor, dia ingin beli motornya. Oh ini saya cocok Pak motornya. Harga-harganya sudah ada semuanya. Terus tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah ada. Saya beli. Oh saya ingin beli aja dengan cicil. Saya punya panjang sekian. Ya, bahkan sekarang banyak hebat sudah. Tanpa panjang. Ya, tanpa panjang dan dikasih lagi. Ada apa namanya backnya yang kembali duitnya. Nah, jelas ya. Jadi si pihak pemilik apa dialog si penjual, ya, bukan dia melakukan akad dengan si pembeli, tapi pihak dialognya, pihak penjualnya, pemilik tokonya menelpon kepada apa? Pihak pemodal. Pemodal pun datang. Pemodal datang. Ya. Kemudian melakukan akad apa? Akad jual beli secara beransur-ansur. Akadnya sudah jadi dulu, sudah tanda tangan semuanya. Ya. Dan pihak pemodal belum melunasi kepada siapa? Ya, belum melunasi kepada si penjual. Ini akadnya di toko malah di situ di toko, bukan di apa? Bukan di ya kantor pemodal, tidak. Bukan dia datang kantor pemodal kalau memberikan barang itu, tidak. Walaupun ada sebagian kantor ya yang bisa dikatakan seperti itu, yang khusus bergerak di bidang pemodalan. Nah, baik. Jadi ini bentuknya. Ya, hal yang seperti ini adalah hal yang diharamkan. Ini pendapat kebanyakan para ulama kita ya, belakangan ini. Nah, walaupun ada sebagian yang menganggap hal tersebut boleh dari ulama belakangan, ya, namun yang benarnya itu tidak diperbolehkan. Dan ini saya ingatkan di sini ya. Kadang di sebagian transaksi dalam bentuk yang seperti ini, ya, ada sebagian bank syariah misalnya, atau dia menganggap syariat, tapi dia anggap boleh. Kenapa? Karena dia berpegang dengan sebagian fatwa orang yang membolehkan. Nah, itu dasarnya. Ya, kalau kita tahu kesimpulan yang kuat, kita akan menganggap itu adalah hukum apa? Yang salah. Tapi masyarakat ini kenapa dia lakukan? Ya, sebabnya karena dia berpegang dengan fatwa orang yang apa? Membolehkan. Ya, karena itu kadang di sebagian orang yang dia lihat sebenarnya bukan masalahnya syar'i atau tidak, tapi yang dia lihat yang mana yang ringan bagi saya. Ya. Jelas ya? Lihat sih yang paling oke, yang paling ringannya. Ya, itu yang saya cari. Dan ini repotnya sekarang. Ya, banyak dari bentuk-bentuk perbankan bank syariah itu, mereka tidak dibangun di atas asas syar'i di dalam apa? Di dalam bermuamalah. Asalnya dalam muamalah itu, seorang itu bukan hanya sekedar mengumpul keuntungan sebesar-besarnya, ya, tanpa memperhitungkan jalan yang dia tempuh. Nah, seperti itu sistem syariah.
seorang beruntung tapi dengan cara yang apa? Dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Itu yang pertama. Dari dasar perekonomian syariat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dari dasar perekonomian syariat kita, syariat ini dalam segala halnya itu dibangun di atas kemurahan, di atas kemudahan, memudahkan. Iya. Memudahkan. Rahimallahu Qur'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza ittara. Allah merahmati seorang hamba, dia pemurah ketika dia menjual, pemurah ketika dia membeli, pemurah ketika dia melunasi utangnya. Ya. Jadi ini sifat perekonomian Islam. Berbeda dengan sistem perekonomian yang sifatnya mencicipi orang. Ya. Jelas ya? Ini bukan dari ciri syariat kita, bukan dari ciri syariat kita. Maka ini ciri-ciri pokok harusnya ada. Apalagi pada orang-orang yang menganggap bahwa ia bergerak di bidang apa? Di bidang syariat. Di bidang syariat. Baik, jadi saya sengaja mengungkapkan ini supaya jangan ada yang heran kalau misalnya di sebagian bank misalnya dia menganggap dirinya bank syariat, dia melakukan hal yang keliru, itu bukan karena kesengajaan, tapi mungkin saja karena mereka mencari fatwa yang dari sebagian orang yang menjadi rujukan di masa ini, ya, dan orangnya kadang dikenal, ya, bergampangan di dalam apa? Di dalam memberikan fatwa. Nah, jelas ya? Baik. Ya, dan yang menjadi masalah juga sekarang, ya, banyak dari bank syariah yang penting ada tokohnya atau ada ikon masyarakat berada di bank tersebut, ya, tokoh syariat, ya, sudah ada di belakangnya, ya, maka itu jadi apa? Ya, jadi tangan mereka untuk melakukan berbagai aktivitas. Akan subhanallah kalau saya melihat di sebagian transaksi, ya, bank yang mengatasnamakan dirinya bank syariah itu lebih parah daripada riba yang dilakukan di bank konvensional. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat disayangkan, hal yang sangat disayangkan. Walaupun kita mensyukuri orang-orang yang jujur memang ingin menerapkan bank syariah, ya, ingin menerapkan sistem syariat, dan terjadi pada yang keliru, tetap kita syukuri sepanjang memang niatnya adalah baik dan dia berusaha untuk memperbaiki. Ya. Tapi kalau kata syariat hanya dijadikan sebagai kata untuk apa? Ya. Kata lain untuk berbuat riba, ya. Kata lain untuk mengambil keuntungan secara tidak syar'i dari manusia, maka ini adalah hal yang hendaknya seorang itu jangan jatuh di sana. Baik. Kemudian bentuk yang kedua, jadi yang pertama bentuknya tidak diperbolehkan. Ya. Bentuk yang kedua terjadi, ya, antara dua belah pihak sifatnya hanya saling menjanjikan saja. Si A dan si B, ya, contoh yang pertama tadi, ya, si A berkata kepada si B, ya, tolong belikan motor ini. Ya, kalau engkau sudah beli, insya Allah nanti saya akan beli dengan engkau secara cicil, ya, dan tidak apa-apa, kamu naikkan harga untuk saya. Kamu mengambil keuntungan dari itu. Ya, jelas ya? Jadi sifatnya hanya sebatas apa? Sebatas janji. Ya, sebatas janji. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Ya. Nah, yang sifatnya sebatas janji ini kadang disebutkan berapa keuntungannya dan kadang tidak disebutkan berapa keuntungannya. Ya. Kadang disebutkan berapa keuntungannya, kadang tidak disebutkan. Nah, ini bentuk yang terakhir ini adalah silang pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama kita di masa ini. Nah, ada yang membolehkan, ya, dan ada yang tidak membolehkannya. Oke. Baik. Kalau dasar pembahasannya tentang masalah ini sebenarnya ada di ucapan Imam Syafi'i, ya. Karena Imam Syafi'i menyebutkan pembahasan orang yang berkata kepada kawannya, belilah barang itu. Ya, kalau engkau beli barang itu nanti anak urfi'u kathir. Saya akan membuat engkau beruntung di barang yang kau beli itu. Kalau saya beli dari engkau. Ya, dari ucapan Imam Syafi'i ada. Karena itu di dalam madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah dan kebanyakan ulama belakangan, mereka membolehkan transaksi dengan cara apa? Yang kedua ini. Dan dari ulama kita yang memfatwakan bolehnya di masa ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, demikian pula Syekh Badar Al-Zain. Nah,
dan beberapa anggota hayat kibar ulama. Ya. Tapi mereka memberikan ketentuan-ketentuan. Syekh Bakar Abu Zaid berikan ketentuan. Ya. Ingat ya ketentuannya, pembolehannya. Yang pertama, ketentuannya tidak ada ilzam, tidak ada pengharusan. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh mengharuskan. Ya. Tidak boleh mengharuskan. Pengharusannya apakah secara tertulis atau secara lisan, semuanya tidak diperbolehkan. Ini hanya sekedar janji saja. Ketentuan yang kedua, ketentuan yang kedua tentang masalah siapa yang bertanggung jawab kalau rusak, kalau ada kerusakan atau ada kehilangan, itu bukan ditanggung oleh pembeli, tapi ditanggung oleh siapa? Ya, si pemodal. Ya, jadi si pemodal ketika yang membeli, andai kata misalnya rusak barangnya, bukan si pembeli yang menanggungnya, tapi dia sendiri. Karena dia sifatnya apa? Dia membeli barang, belum terjadi akad antara A dan si B. Kalau si B sudah membeli barangnya, ternyata terjadi kerusakan, maka si A belum menanggung apa-apa. Karena apa? Belum ada akad transaksi antara keduanya. Ini ketentuan yang kedua. Nah, ketentuan yang ketiga, ya, di contoh yang saya berikan tadi ya, si B ini, kalau dia sudah beli barang, baru dia boleh lakukan akad transaksi setelah barangnya dia pegang dan dia miliki. Jadi dia pegang, sudah dia beli, dia miliki, ya, baru melakukan apa? Transaksi. Ya, ini 3 syarat ya. Ini 3 syarat sehingga dibolehkan oleh pendapat yang pertama. Dan ini pendapat seperti yang saya sebutkan dari pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, beliau yang paling masyhur memfatwakan tentang hal ini. Nah, pendapat yang kedua dimaklumi pendapat ya, Syekh Ibnu Utsaimin dalam hal ini, beliau tidak membolehkannya. Ya. Dan juga dari saya dari fatwa Syekh Shalih Fauzan juga beliau tidak membolehkan hal ini. Nah, baik. Jadi ini 2 pendapat di kalangan para ulama di dalam pembahasan ini. Ya. Untuk membahas tentang dalil-dalil keduanya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin beliau melihat bahwa ini adalah hilah yang bisa mengantar kepada riba. Hilah yang bisa mengantar kepada riba. Dan apa yang beliau sebutkan sebenarnya adalah sebuah alasan yang sangat berdasar, sebuah alasan yang sangat berdasar yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Namun, pendapat yang membolehkannya juga berada di atas dasar kaidah bahwa asalnya dalam muamalah, ya asal dalam muamalah adalah hal yang dihalalkan. Hilang ribanya tidak begitu tampak, kecuali kalau tampak hilang riba itu lain lagi masalahnya. Nah, karena itu mungkin dari sisi keringanan bahwa apa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz itu lebih lebih tepat ya, dan lebih baik. Nah, namun pendapat dari para ulama yang mengatakan tidak boleh itu juga adalah hal yang hendaknya selalu kita pertimbangkan dan kita perhatikan. Seorang jangan bergampangan di dalam masalah ini. Nah, baik, ini sudah selesai ya pembahasan apa? Pembahasan yang berapa sudah? Pembahasan yang keempat. Ya, ini pembahasan yang keempat disebut dengan nama apa? Bai'ul murabaha bil amiri bisyara. Pembahasan yang ke-5 sekarang. Ya, disebut dengan nama al-ijab al-muntahi bit-tamlik. Nah, ya. Al-ijab al-muntahi bit-tamlik ini istilah kekinian. Baru saja istilah yang belakangan ini. Kalau kita lihat di buku-buku fikih sebelumnya itu tidak ada istilahnya. Istilah al-ijab al-muntahi bit-tamlik. Ya. Kalau contohnya itu ada ya di praktek. Sekarang di Indonesia sudah ada. Ya, biasanya saya pernah tanya supir taksi. Nah, dia bawa taksi, akadnya selama 5 tahun. Nah, jadi selama 5 tahun dia wajib untuk store setiap harinya 200.000. Ya.
Begitu 55 tahun, di setoran yang terakhir, seksi itu berubah menjadi miliknya. Bukan lagi apa? Bukan lagi setoran, tapi berubah menjadi apa? Miliknya. Jadi ini akadnya awalnya adalah cicilan. Silakan kamu cicil, dan di akhir cicilan berubah menjadi apa? Berubah menjadi kepemilikan. Saya tanya itu kredit atau bukan? Kredit kan? Sebab ini juga bentuknya tidak beransur. Ya, baik. Nah, ya. Untuk pembahasan ini, ya, ini sebenarnya pembahasan ada beberapa banyak bentuk di dalamnya, dari sisi bagaimana cara dia bermuamalah ya. Dan sebagaimana yang saya kisahkan tadi, bahwa muamalah ini, ijab al-muntahi bil-tamlik ini baru terjadi belakangan. Yang disebutkan bahwa di buku, ada buku khusus yang membahas ini. Ya, di sebagian buku diterangkan bahwa awal kali muncul transaksi ini pada tahun 1846. Ya, terjadi di Inggris. Ya, di perdagangan alat-alat musik. Yang ketiga, alat musik dia sewakan. Jelas ya, disewakan oleh mereka. Jadi kalau sudah disewa, mereka sewa misalnya sampai sekian waktu, dibayar pembayaran sewa yang terakhir, barang itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi miliknya. Nah, ya, kemudian berkembang, ya, dan mulai ya, masuk di wilayah yang lainnya, masuk ke Amerika pada tahun 1953. Perancis pada tahun 1962. Yang masuk ke negeri Islam itu pada tahun 1397 Hijriah masuknya. Nah, mulai ada pembahasan ini. Bukan mereka terapkan di alat musik, tapi di bentuk-bentuk yang lain. Ini tadi contoh ya, saya berikan contoh teks itu tadi. Ya. Baik, di Saudi juga di sebagian tempat seperti itu bentuknya. Yang mulai mobil, ya, akadnya seperti apa? Dia mencicil. Ya, karena diberikan kemudahan bagi siapa yang ingin mengambil mobil untuk dia jadikan sebagai bahan usaha untuk mengangkut penumpang. Dan si perusahaan untuk menjaga haknya mobil tersebut, ya, dia berikan akad awalnya sebagai cicilan, dia mencicil agar supaya kalau misalnya dia berhenti, mobil tetap menjadi miliknya. Ya, kalau dia memang betul-betul serius, maka cicilannya dia selesaikan sampai selesai akadnya, maka mobil pun menjadi apa? Kepemilikannya. Jadi itu dasar maksud mereka di dalam hal ini. Nah, baik. Ya, untuk akad ini oleh para ulama ada yang dikatakan haram, ada yang dikatakan boleh, dan sebagian dibolehkan dengan syarat-syarat. Sebagiannya dibolehkan dengan apa? Dengan syarat-syarat. Oke. Baik. Ini sekali lagi pembahasan ini, ya, buku-buku yang dibolehkan berpanjang ya. Bahkan untuk di pembahasan ini Hayat Kibar Ulama Saudi Arabia mereka punya fatwa tentang ini. Dan juga di Majelis Fiqh Islami punya fatwa. Ya, dan untuk mengeluarkan fatwa itu didahului dengan pembahasan yang tebal untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Jadi sebenarnya pembahasan ya untuk kesempatan ini ya tergolong sangat ringkas ya kalau kita terangkan. Tapi seperti yang saya ungkapkan tadi, saya nggak bisa menguraikan panjang lebar. Saya berikan kesimpulan yang mudah-mudahan ya bisa sebagai gambaran bagi kita. Bisa sebagai gambaran bagi kita. Jadi dari jenis sewaan yang berakhir dengan kepemilikan ini ada hal yang dibolehkan, ada hal yang diharamkan, dan ada hal yang dibolehkan dengan apa? Dengan syarat-syaratnya. Nah, ini mungkin ada dulu ya. Mungkin ada dulu supaya nanti tidak terlambat ada. Setelah ada kita lanjutkan lagi.